Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan yang kepada kita di hari ini, dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menyimak setiap program acara yang kami sajikan. Di sore hari ini ikhwan dan akhwat, kita kembali berjumpa dalam tausiah sore setiap hari Senin bersama Ustadz Zaid M. Bahmid. Dan tema kita yang akan beliau sampaikan tentang kisah Musa dan ibunya dalam Al-Quran, atau hikmah kisah Nabi Musa dan ibunya dalam Al-Quran. Seperti biasa ikhwan dan akhwat, saya Abi Agus tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan perjuangan atau rekan-rekan pejuang dakwah Islam, ada Haidar, Yusuf Subakit, dan juga Fajar. Kita sapa Ustadz Zaid M. Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. 2 minggu Ustadz? 2 minggu benar. Tidak terasa. Ya subhanallah, subhanallah. Baik. Rasanya kayak kemarin. Iya Ustadz, 2 minggu. Mudah-mudahan di sore hari ini ada sedikit pencerahan dari Ustadz nih tentang kisah Nabi Musa dan ibunya dalam Al-Quran. Ini yang akan kita angkat ya Ustadz. Benar, benar. Baiklah ikhwan dan akhwat, kami juga mengajak Anda untuk berinteraktif di line telepon 0218451512, SMS dan juga WhatsApp di 08111999720. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya arhamar rahimin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa radio TV Silaturahim di mana aja Anda berada. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu menaburkan rahmanya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan gudrah dan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala kita ketemu kembali di dalam gelombang yang sama, waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kepada mereka-mereka yang mengikuti Radio Silaturahim dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Anda sampai ke tujuan dengan sehat wal afiyah. Amin ya arhamar rahimin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih hampir sepertiga Al-Qur'an itu terisi dengan kisah-kisah zaman yang terjadi sebelum kita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai mereka-mereka yang pandai mengolah sejarah, menganalisa sejarah, mempelajari sejarah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, yang paling banyak adalah kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa. Dan nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Justru itu ada beberapa para cendekiawan orang-orang Yahudi di Amerika yang sudah bermukim di Amerika. Tapi mereka asalnya orang Yahudi. Di antara mereka
banyak yang masuk Islam karena ketika mendapatkan tentang kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Sebab mereka berpendapat kalau Al-Quran ini diciptakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan wahyu dari Allah Ta'ala. Tentunya yang paling banyak nama yang akan tercantum dalam Al-Quran yaitu nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Masya Allah, yang paling banyak nama adalah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, ya, dan Nabi-Nabi yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad di dalam Al-Quran itu tidak banyak. Hanya mungkin 3 atau 4 kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan nama Muhammad di dalam Al-Quran. Di antaranya Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyiddau 'alil kuffar ruhama'u bainahum, dan selanjutnya. Kemudian di ayat yang lain, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan selanjutnya ayat ini. Dan ada juga di ayat yang lain disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namanya Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak tercantum dalam Al-Quran. Justru itu beberapa orang Yahudi yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi ketika mereka mempelajari Al-Quran, kemudian mereka meninggalkan keyakinan mereka dan masuk Islam. Memang 1-2 ada, banyak. Di antaranya ada seorang profesor doktor yang mengajar di salah satu university. Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa ternyata kisah Nabi Musa yang sangat komplit di dalam Al-Quran, kalau itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin Muhammad bisa menceritakan sampai detailnya. Nah, hamba Allah yang mulia, pada hari ini mari bersama-sama kita melihat satu kisah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Kisah ini juga sebenarnya adalah hikmah yang sangat besar untuk kita mengambil pelajaran. Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hambanya yang di dalam nalar manusia atau dalam logika manusia hampir mustahil akan terjadi. Artinya akan selamat. Tapi diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu ketika Fir'aun di dalam kekuasaannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana kekuasaan Fir'aun yang sudah terlalu melebihi batas. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu terlalu melampaui batas. Perbuatan fasadnya luar biasa. Dan yang paling menakjubkan, kekejaman daripada Fir'aun ketika dia memerintahkan kepada Bani Israel. Khusus kepada Bani Israel. Jadi perintah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana kekejaman dan kezaliman Fir'aun yang sudah melampaui batas. Dia menjajah, menekan, ya, menzalimi kelompok Bani Israel. Dan dia jadikan mereka itu berfirqah-firqah, berkotak-kotak. Kemudian mereka itu benar-benar dijajah oleh Fir'aun, ditekan, dizalimi oleh Fir'aun. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika anak lelaki lahir, bayi lelaki lahir, maka langsung dibunuh. Dibunuh. Kalau anaknya perempuan, dibiarkan hidup. Karena Fir'aun pernah bermimpi bahwa terjadi kebakaran di perkampungan Bani Israel, kemudian api ini menjalar dan membakar keseluruhan istananya. Akibat daripada mimpinya ini, maka dia memerintahkan apabila ada bayi yang lahir dari Bani Israel, dan bayi tersebut lelaki, maka bayi tersebut harus dibunuh atau disembelih. Jadi bayangkan,
menyembelih bayi yang baru lahir. Bayi lelaki. Bayi perempuan dibiarkan hidup. Ketika terjadi peraturan ini, pelarangan ini ketika terjadi, ibunya Nabi Musa melahirkan kepada Nabi Musa. Sesudah beberapa bayi dibunuh, dipotong, langsung dibunuh. Dan tentunya pada saat itu, pemeriksaan yang sangat ketat selalu terjadi. Mungkin juga pada waktu itu, mereka mencatat wanita-wanita yang hamil. Supaya mereka tahu ketika mereka melahirkan, bayi apa yang dilahirkan. Jadi ketika gencar-gencarnya peraturan tersebut dikeluarkan oleh kepolisian Firaun, ya, karena pada saat itu tentunya baik arminya Firaun, ya, kepolisian Firaun, hanya menjadi alat untuk mengokohkan kekuasaan Firaun. Jadi peraturan sudah dikeluarkan oleh Firaun. Maka tentunya polisi sangat aktif. Dan Nabi Musa alaihissalam, ketika ibunya melahirkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita. Dan cerita ini diulangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk mendatangi kepada Fir'aun dan mengingatkan kepadanya. La'allahu yatadzakkar aw yaghsha. Siapa tahu Fir'aun akan sadar atau akan membersihkan diri, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Nah, hamba Allah yang mulia, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengan A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semua manusia yang ada diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi dia bangsa apa aja, suku apa aja, dia berasal daripada Adam dan Hawa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada menyatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian ini asal-asalnya dari Bani Adam, dari Adam alaihissalam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui gejolak hati manusia, itu diketahui oleh Allah ta'ala. Innahu ya'lamu ma fis sudur. Dia Allah mengetahui apa detakan jantung kita, diketahui oleh Allah ta'ala. Di ayat yang lain Allah ta'ala menyatakan, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath. Dia Allah yang menciptakan di dalam rahim ibu-ibumu. Babak demi babak di dalam 3 kegelapan. Jadi di dalam rahim aja, di dalam 3 kegelapan rahim yang luar biasa, itu perkembangan kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ibunya Nabi Musa melahirkan kepada Musa, jadi ketika ibunya melihat bayinya bayi lelaki, timbul ketakutan kepadanya. Dan di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, wa auhayna ila ummi Musa. Maka kami mengilhamkan kepada ibunya Musa. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berbicara tentang wa auhayna, kalau itu kepada Nabi maka itu menjadi wahyu. Kalau itu kepada manusia biasa maka itu menjadi ilham. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Allah taala perintahkan kepada Rasulullah, sampaikanlah ya Muhammad bahwa qul innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia sama seperti kalian. Hanya bedanya
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan yuha ilayya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah taala. Nah, itu berbedanya kita dengan Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa ketika Musa baru lahir. An ardu'ihi, untuk seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan susui aja Nabi Musa. Ya. Sebagaimana ibu-ibu yang baru melahirkan bayi, mereka tentunya akan menyusukan bayinya tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan susui aja Nabi Musa seakan-akan tidak usah takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fa idza khifti alai fa alqihi fil yammi. Tapi kalau engkau takut dengannya, jadi ini ilham Allah ke dalam hatinya ibunya Nabi Musa. Apabila engkau takut untuk menyusukan kepadanya, maka hanyutkanlah dia di sungai. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Musa ketika Allah taala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk meletakkan di dalam peti dan dihanyutkan di air di Sungai Musi. Sungai Musi itu sungai yang sangat besar dan juga berombak. Arusnya cukup deras. Dan Nabi Musa diilhamkan oleh Allah kepada ibunya tentunya dengan keyakinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan ke dalam ibunya Nabi Musa. Justru itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita itu kepada Allah itu peranan luar biasa dalam kehidupan kita. Peranan dalam iman kita. Justru itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan alaika bil yaqin. Tanamkan keyakinan kepada kita. Lekatkan keyakinan kepada kita. Alaika bil yaqin. Tanamkan keyakinan kepadamu. Walau amalaka taksir. Sekalipun amal kita sedikit. Jadi lebih baik amal kita itu sedikit tapi keyakinan kita itu tinggi, besar. Daripada amal kita banyak tapi penuh dengan keraguan. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama-tama Nabi Adam dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, di dalam hadis qudsi yang Jibril menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi Adam ketika dia melakukan pelanggaran di langit, pertama yang dia berdoa Rabbana zalamna anfusana. Tapi ketika dia sampai di bumi, yang pertama-tama dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan. Pertama, doa yang pertama ketika Nabi Adam sampai di bumi. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya hatiku ini dipenuhi dengan iman dan dengan keyakinan yang benar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa dan menanamkan keyakinan kepadanya untuk tidak usah ragu, letakkan di dalam peti dan hanyutkan di laut, di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Dan tidak usah takut, tidak usah merasa cemas, tidak usah merasa rendah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Subhanallah. Ini ilham Allah kepada ibunya Nabi Musa. Nanti Allah Ta'ala katakan, nanti Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya nanti kami akan kembalikan Musa kepadamu dan kami akan jadikan dia seorang nabi. Itu ilham Allah kepada ibunya Nabi Musa. Nah, hamba Allah yang mulia, kan ada doa di dalam Al-Quran,
ada doa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibil qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Doa sering kita dengar itu. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku terarah kepada agamamu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala ada campur tangan di dalam hati kita untuk mengambil satu keputusan. Manusia memang benar diberikan kebebasan oleh Allah ta'ala untuk memilih. Memilih jadi kafir silakan. Tapi konsekuensinya berat. Memilih jadi seorang yang mukmin, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Jadi kita diberikan kebebasan. Tapi ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala mencampuri, mengilhamkan kepada kita untuk mengambil satu keputusan. Justru itu kita sering minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, yang membolak-balikkan hatinya. Tetapkan hatiku untuk selalu terarah kepada agamamu. Dituntun oleh agamamu. Selalu berada dalam agamamu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada Nabi, ibunya Nabi Musa, Allah ta'ala tanamkan keyakinan untuk dia tidak usah merasa takut. Karena logikanya hamba Allah yang mulia. Coba bayangkan. Anak bayi yang baru berumur mungkin beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Sebab ibunya Nabi Musa ini harus membuat peti. Dan bayangkan kalau di zaman itu dia bikin peti, ya petinya tentunya yang sangat sederhana. Bayi akan diletakkan dalam peti. Zaman itu busa belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada kasur busa, ya, ada kasur dari karet. Mungkin di zaman itu kasur dibikin, dimasukkan jerami di dalamnya supaya agak empuk. Busa belum ada. Jadi bayangkan anak bayi dengan kulitnya yang sangat empuk akan diletakkan dalam peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Berarti kemungkinan untuk dia bisa bertahan hidup paling tinggi 10%. Peti ini kapan aja bisa terbalik. Peti ini bisa aja masuk air. Kalau ditutup komplit, umpama diletakkan pakai sil, dia akan kehabisan oksigen di dalam. Jadi dengan cara apapun anak bayi ini hanya mempunyai kemungkinan hidup 10%. Subhanallah. Tapi dilaksanakan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan keyakinan ke dalam hatinya ibu Nabi Musa. Hamba Allah yang mulia. Subhanallah. Kalau kita mau mengambil pelajaran, Allah Ta'ala menceritakan di dalam ayat ini. Ketika anak bayi ini akan dihanyutkan di sungai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, nanti Allah akan kembalikan kepadanya lagi. Belum terjadi. Coba bayangkan. Anak ini akan dihanyutkan di sungai. Berapa jauh dia akan terbawa? Berapa jauh akan terbawa? Dan bagaimana mungkin akan dikembalikan kepada ibunya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan keyakinan ini ke dalam hati ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ini banyak yang bergeser di dalam kehidupan kita, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Keyakinan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Keyakinan dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keyakinan dengan rizkinya kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini banyak yang bergeser dari hidup kita. Bukan hilang total, tidak. Ada keraguan dikit. Padahal kalau kita akan renungkan, kita berbicara rizki aja kalau kita yakin. Sebenarnya kalau kita berusaha, rezeki yang akan mencari kita.
Jadi sekalipun kita berada di mana, kalau itu rezeki kita, rezekinya itu akan datang mengikuti kepada kita. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah ini diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk meyakinkan kepada Nabi Musa bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala akan melindungi seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, tentunya sesudah dia mendapat wahyu. Ya, kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika dia melihat api di atas gunung, kemudian dia datangi tempat tersebut, itu cerita dalam surat Taha. Turun wahyu kepada Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inni akhtartuka fastami' lima yuha." Aku memilih engkau untuk menjadi nabi, maka dengar wahyu yang akan aku berikan kepadamu. Itu dalam surat Taha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Itu wahyu yang pertama turun kepada Nabi Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani ana Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Dan itu wahyu turun, jadi terjadi dialog, perkataan antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa, tidak melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi pada saat itu Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Kemudian para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang berada di tangan kananmu? Ya. Apa yang berada di tangan kananmu? Karena Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa, apa yang berada di tangan kananmu? Ini hamba Allah yang mulia, satu bukti supaya kita tahu Allah melihat segala-galanya kepada kita. Nabi Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Nabi Musa, apa yang berada di tangan kananmu? Nabi Musa mengatakan, ini adalah tongkat yang aku pergunakan untuk gembala, untuk apa? Memukul dahan supaya daunnya jatuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melepaskan tongkat tersebut dan tongkat tersebut menjadi ular. Semua ini untuk meyakinkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesudah itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Perintahnya, adhab ila Fir'aun innahu tagha. Jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tongkat yang bisa menjadi Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang berada di tangan kananmu ya Musa? Jadi Allah Ta'ala melihat Nabi Musa lagi dengan tongkat. Qala hiya asaya atawaqqu 'alaiha wa hasyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Jadi Nabi Musa alaihissalam menerangkan kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala lihat kok. Justru itu Allah Ta'ala bertanya, di tangan kananmu itu ada apa? Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala merintahkan melepaskan tongkatnya. Maka tongkat ini menjadi ular. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka dia menjadi ular yang hidup. Hayyatun tas'a. Menjadi ular yang hidup. Dan cukup galak. Nabi Musa ketakutan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala khudha wa la takhaf." Ambil aja, enggak usah takut. Sanu'iduha siratahal ula. Nanti dia kembali lagi seperti tongkatmu. Seperti semula.
Kenapa ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat kepada Nabi Musa? Untuk meyakinkan kepada Nabi Musa apa aja bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Untuk meyakinkan kepada Nabi Musa bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semuanya ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi Musa, linuriyaka min ayatinal kubra, untuk menunjukkan kepadamu ya Musa bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang perintah kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Nah sekarang Anda pergi kepada Fir'aun. Dia itu sudah melampaui batas. Hamba Allah yang mulia, Nabi Musa alaihissalam. Coba kita balik lagi kepada kisah yang tadi. Nanti kita sambung di tengah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Nabi Musa. Letakkan di dalam peti, ya. Kemudian dihanyutkan di air. Di sungai Nil. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Ya, itu Allah Ta'ala ceritakan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi peti ini hanyut. Diikuti oleh saudaranya perempuan Nabi Musa. Dan ketika diikuti oleh saudaranya perempuan Nabi Musa, subhanallah peti ini dia berakhir di belakangnya istana Fir'aun. Jadi istana Fir'aun belakangnya itu sungai Nil. Di belakangnya Fir'aun, istana Fir'aun itu sungai Nil. Maka Allah Subhanahu wa taala hanyutkan peti ini masuk minggir ke dalam istananya Fir'aun alaihissalam. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakunu lahum aduwan wa hazanan. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, jadi ketika ibunya hanyutkan di sungai Nil, maka keluarga Fir'aun melihat peti tersebut. Padahal di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyakuna lahum aduwan wa hazanan, yang nanti Musa ini akan menjadi musuh bagi mereka dan akan membawa kesedihan bagi mereka. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan lebih detail. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa untuk berangkat kepada Fir'aun. Memerintahkan, mengingatkan kepada Fir'aun. Jadi Musa ini ketika dipungut oleh Fir'aun. Dia besar di istana. Dan yang lebih menakjubkan, subhanallah, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Musa ini ketika dewasa pernah menonjok seseorang sehingga orang ini meninggal, mati. Karena terjadi perkelahian antara Bani Israel dan kelompok Firaun. Maka tentunya Nabi Musa alaihissalam membantu yang Bani Israel. Dan orang ini meninggal. Kemudian ketika dilaporkan kepada Firaun, maka Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh Musa di tempat apabila ketemu dengannya. Itu dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk pergi kepada Firaun, mengingatkan kepada Firaun, siapa tahu dia mau bertobat. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bahwa Firaun ini tidak akan bertobat.
Tapi Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Musa, berarti ini pelajaran bagi kita sekalian untuk tidak berputus asa mengingatkan seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, idhab ila Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, berangkat kepada Fir'aun, ingatkan kepadanya. Musa minta kepada Allah Ta'ala. Karena ada perintah Nabi Musa, dia tahu. Kan Nabi Musa lari meninggalkan Mesir. Ke tempat yang adanya Nabi Syuaib dengan anaknya 2 perempuan. Kemudian Nabi Musa mengawini salah satu anaknya. Ini subhanallah. Kisah yang sangat menarik Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Karena pada waktu itu ada perintah untuk membunuh Musa di tempat. Jadi begitu ketemu, langsung dihabisin. Sesungguhnya pejabat-pejabat Fir'aun telah memerintahkan untuk membunuh kepada Nabi Musa. Jadi berarti kalau ketemu, bunuh di tempat. Polisi-polisinya Fir'aun diperintahkan untuk menangkap dan membunuh di tempat. Itu di Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan. Ya'tamiruna an yaqtuluka. Mereka memerintahkan untuk membunuh kepadamu. Sekarang Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ketemu dengan Fir'aun, untuk mengingatkan kepadanya. Untuk ketemu dengan Fir'aun, dia harus melalui pintu gerbang, dia harus melalui beberapa pengawal, dia harus melalui berlapis-lapis pengawal. Tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, yang dia minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ashdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Dia enggak minta bala tentara, dia enggak minta senjata. Berarti Nabi Musa alaihissalam dia tahu dia akan berhadapan dengan Fir'aun dan dia akan berdialog dengan Fir'aun. Berdialog. Jadi terkadang dialog lebih manfaat daripada senjata. Subhanallah. Yang dia minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Rabb, lapangkan dadaku. Yang pertama dia minta, lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Gampangkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani. Dia meminta kepada Allah Ta'ala supaya lisannya dia ini lancar, ringan, mudah mengeluarkan kalimat-kalimat. Jadi dialog itu terkadang lebih efek daripada senjata. Yafqahu qawli. Supaya apa yang saya sampaikan, mereka bisa mengerti dengan jelas. Hamba Allah yang mulia, kalau kita perhatikan apa yang terjadi saat ini kepada kita. Masya Allah. Habibina Habib Muhammad Rizik berkali-kali memimpin umat ingin berdialog untuk menceritakan keadaan yang terjadi. Dialog. Dan sempat sehingga membawa umat sebanyak 7 juta lebih, hampir 8 juta. Yang belum pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Belum pernah terjadi. Tidak ada partai yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak itu. Tidak ada ormas yang bisa mengumpulkan manusia. Dan maksud tujuannya adalah untuk berdialog. Karena tujuannya sangat mulia. Menuntut keadilan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Musa,
memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menghadap kepada Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, karena Allah ta'ala mengingatkan, mengulangi lagi. Idhab ila Fir'aun, innahu takha, faqulu lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergi kepada Fir'aun dan sampaikan kepadanya kalimat-kalimat yang lembut. Mungkin siapa tahu dia mau mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali. Mengingat kekuasaan Allah ta'ala. Atau ingin membersihkan diri, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takutnya kepada Allah ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan peristiwa ini, subhanallah. Peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa bukan untuk memerangi kepada Firaun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdialog dengan Firaun. Ingatkan kepadanya, sampaikan kepadanya tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ajaran Islam. Hampir sama, subhanallah. Dengan ketika Habib Rizik memimpin umat, ingin berdialog dengan presiden. Hanya untuk menyampaikan keadilan. Supaya keadilan itu merata. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta, waj'al li waziran min ahli. Karena Nabi Musa sebatang kara, hanya seorang. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan di antara keluargaku ini sebagai wakilku. Harun akhi, Harun. Dia mempunyai saudara lelaki yang namanya Harun. Dan itu juga dijadikan Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ashdud bihi azri. Wa asyriku fi amri. Supaya dia itu agak lebih kokoh, lebih berani, lebih tegas. Dengan adanya Harun. Wa asyriku fi amri. Supaya dia setidak-tidaknya, jadi artinya ada teman untuk dia berunding. Wa asyriku fi amri. Supaya di dalam tugas untuk menyampaikan kepada Fir'aun, ada saudaranya yang dia bisa berunding. Mungkin meminta pendapat. Dan yang lain-lain. Dan Nabi Musa mengatakan, Kai nusabbihaka katiran, wa nadhkuraka katiran. Supaya kami selalu bertasbih kepadamu. Dan selalu kami mengingat berzikir kepadamu. Innaka kunta bina basira. Karena sesungguhnya engkau ya Allah melihat keadaan kami. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku kabulkan permintaanmu. Jadi Harun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Dan di sini Nabi Musa mengatakan, Qai nusabbihuka katiran. Jadi hamba Allah yang mulia. Musa ini mempunyai pekerjaan yang besar. Dia harus menghadap kepada Fir'aun. Memberikan peringatan kepada Fir'aun. Peringatan kepada Fir'aun. Tapi di dalam perjalanan, Nabi Musa mengatakan, Kai nusabbihaka katiran. Jadi Nabi Musa selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini banyak yang hilang dari diri kita. Banyak yang hilang di dalam kehidupan kita. Ketika kita akan melakukan sesuatu. Sekalipun kita sudah mulai dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Di dalam perjalanan kita melaksanakan tersebut, jangan kita lupakan untuk banyak bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musa aja sudah menjadi nabi, diyakinkan oleh Allah Ta'ala, dia berjalan untuk menghadap Fir'aun dengan mukjizat dari Allah Ta'ala. Dia masih bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perjalanannya. Karena dia katakan, innaka kunta bina basira.
Karena sesungguhnya ya Allah, Engkau kepada kami Engkau melihat, menyaksikan. Kemudian untuk meyakinkan kepada Nabi Musa, supaya hilang rasa takutnya, supaya dia tahu benar bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Allah Ta'ala nyatakan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat kepadamu ketika engkau masih bayi. Marratan ukhra, di kali yang lain. Kemudian Allah menceritakan kepada Nabi Musa. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu. Ketika kami ilhamkan kepada ibumu. Ya, dengan apa yang kami ilhamkan? Anigdhi fihi fit tabut fa'agdhi fihi fil yammi. Untuk meletakkan engkau di dalam peti dan hanyutkan di sungai Nil. Hanyutkan di air. Bisahil ya'khuduhu aduun li wa aduun lahu. Nanti kami mudahkan dia, hanyutnya ke pinggir, masuk ke istana Firaun. Yang nanti Firaun ini tidak lain dan tidak bukan adalah musuhku, musuh Allah Subhanahu wa taala. Aduun li, musuhnya Allah taala, musuhku, wa aduun lahu. Dan juga musuhnya. Karena Firaun menganggap dirinya Tuhan. Dia menuhankan dirinya. Nah, ada kadang-kadang hamba Allah yang mulia. Kita tidak menuhankan diri kita. Tapi kita menuhankan kekuasaan kita. Kita menuhankan wewenang kita. Salah atau benar kita nggak peduli. Yang penting kekuasaanku yang harus berjalan. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa untuk meyakinkan kepada Nabi Musa supaya nggak usah takut pergi kepada Firaun. Jadi Allah Ta'ala ulangi lagi cerita ini kepada Nabi Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Kemudian Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, kemudian Allah Ta'ala taburkan dari Allah Ta'ala taburkan rasa cintanya Fir'aun dan keluarganya kepada Nabi Musa. Jadi ketika mereka melihat bayi tersebut, mungkin Fir'aun sudah ready untuk membunuh karena dia lihat bayi laki-laki. Ketika dibuka oleh istrinya Fir'aun, peti tersebut ada bayi di dalamnya. Mungkin akan dibunuh. Istrinya mengatakan, la taqtuluhu, jangan engkau bunuh. Mungkin dia menjadi hiburan bagiku dan bagi engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ini, Allah Ta'ala taburkan rasa cinta mereka kepada Nabi Musa ketika dia masih bayi. Padahal Fir'aun sendiri yang mengeluarkan peraturan. Begitu ada bayi lelaki yang lahir, harus dibunuh. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa lagi kepada ibunya. Bagaimana dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya? Ketika anak bayi ini sudah diambil oleh Fir'aun dan ibunya dan istrinya, maka mereka berusaha untuk mendapatkan perempuan yang bisa menyusukan kepada Musa alaihissalam, yang bisa menyusui kepada Nabi Musa. Perempuan demi perempuan itu dipanggil semua tentunya berebutan ingin menyusukan anaknya penguasa yang luar biasa. Antri para perempuan-perempuan ini untuk menyusui kepada Nabi Musa. Tapi tidak ada seorang perempuan pun
yang mau Nabi Musa alaihissalam menyusu kepadanya. Jadi mungkin ketika ujung teteknya diletakkan ke mulutnya Nabi Musa, ditolak oleh Nabi Musa. Artinya dia nggak mau membuka mulutnya. Karena di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan kami Allah haramkan, kami Allah ta'ala mencegah perempuan-perempuan ini untuk bisa menyusui kepada Nabi Musa. Dan ini Allah ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa. Ketika Allah ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi kepada Firaun. Untuk meyakinkan kepada Nabi Musa, tidak usah takut. Ketika Anda bayi pun, Anda sudah dihanyutkan di sungai, kami yang memelihara. Kami yang damparkan ke tempatnya Firaun. Kami yang gerakkan Firaun dan istrinya untuk membesarkan engkau. Idh tamshi ukhtuka, Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa, ketika saudaramu perempuan berjalan mengikuti kemana peti ini dihanyutkan, dan ketika dia saksikan, perempuan-perempuan mencoba untuk menyusukan kepadanya, ditolak oleh Nabi Musa. Fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Ketika anak saudaranya Nabi Musa mengatakan kepada keluarga Firaun, begitu dia lihat ibunya Nabi Musa nggak mau menyusu kepada perempuan-perempuan yang sudah didatangkan, maka adik perempuan daripada Nabi Musa datang kepada Firaun dan mengatakan, aku akan tunjukkan kepada kalian seorang yang bisa memelihara kepadanya. Dan mereka itu sangat lembut, pintar menjaganya. Dipanggillah ibu Nabi Musa. Begitu diletakkan ujung teteknya kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengisap teteknya dengan sangat lahapnya. Subhanallah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, ini sebenarnya ayat ini, kalau tadi, itu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita. Kalau yang ayat ini Allah Ta'ala mengulangi lagi kepada Nabi Musa untuk meyakinkan kepadanya. Bagaimana ketika Anda bayi? Bagaimana ketika Anda dikembalikan kepada ibu? Jadi nggak usah takut pergi kepada Firaun. Karena Nabi Musa sendiri, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Qala rabbana innana nakhafu. Dia katakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah kami takut. Kami takut. Innana nakhafu an yafruta alaina. Artinya akan diporak-porandakan oleh Fir'aun. Qala la takhafa. Allah Ta'ala menjawab, enggak usah takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Justru itu Allah menceritakan peristiwa ketika dia dihanyutkan di air untuk meyakinkan kepadanya supaya enggak usah takut. Maka Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya. Jadi ibunya menyusukan kepada Nabi Musa dengan jaminan dan tanggungan keamanan daripada Firaun. Padahal Fir'aun sendiri yang mengeluarkan larangan bahwa kalau ada anak lelaki, bayi lelaki yang lahir, harus dibunuh. Harus dibunuh. Jadi hamba Allah yang mulia. Ini di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. Terkadang manusia itu melakukan rencana makar. Rencana makar. Tapi rencana yang sangat sistematis. Rencana tersusun yang begitu baik. Sekalipun orang yang baik kadang-kadang dikriminalisasikan seakan-akan dia berbuat makar. Ini karena rencana makar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa makaru wa makarullah. Mereka boleh berencana tentang makar. Berencana untuk berbuat makar.
memfitnah muslimin, ya, memfitnah ulama, mendiskreditkan ulama. Ulama ini warathatul anbiya, pewaris-pewaris nabi-nabi. Hati-hati kalau kita membuat makar kepada ulama, kekuasaan Allah itu berada di mana-mana. Dan ini Allah Ta'ala memberikan contoh, cerita di dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun merencanakan rencana makar membunuh bayi-bayi lelaki yang baru lahir. Supaya jangan ada yang akan merongrong kekuasaannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan peristiwa ini. Bayi tersebut yang akan merongrong kekuasaannya, menjatuhkan kerajaannya, menjadikan dia tenggelam di dalam laut. Bayi yang dia besarkan di dalam istana, yang dia jamin di dalam istana, dan yang dia hidupkan dengan jaminan bermacam-macam dalam kekuasaannya. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia. Tapi walaupun demikian, Fir'aun sudah melewati batas, sudah keterlaluan. Ya. Allah Ta'ala ulangi lagi mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhab ila Fir'aun innahu tagha." Ya Musa, pergi kepada Fir'aun. Ya, idhab anta wa akhuka. Engkau dengan saudaramu Harun pergi kepada Fir'aun. Jadi cuma berdua. Tidak bawa masa, cuma berdua. Faqula lahu qawlan layyinan. Allah Ta'ala masih memerintahkan, sampaikan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang indah. Kalimat yang lembut. Nah, ini juga pelajaran bagi kita hamba Allah yang mulia. Kita kalau berdakwah itu dengan kalimat yang baik. Jangan sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Ya. Sedikit-sedikit kita katakan di ahli nar. Jangan. Sebab kalau untuk masuk surga dan neraka itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak hak Allah Ta'ala. Terkecuali ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ada larangan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala katakan, faqulu lahu qawlan layyinan. Sampaikan kalimat-kalimat yang indah, yang lembut. Allah Ta'ala katakan, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia mau mengingat kepada Allah Ta'ala, atau dia takut kepada Allah Ta'ala untuk kembali bertobat. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nabi Musa menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana innana nakhafu. Ya Allah, kami takut. Jadi hamba Allah yang mulia, perasaan takut itu di dalam diri manusia itu normal. Sangat normal. Sebab kadang-kadang perasaan takut ini yang bisa melindungi kita dari sesuatu. Kita kalau lihat ular, ya, ular kobra di depan kita merasa takut. Perasaan takut ini untuk melindungi diri kita supaya kita jangan ceroboh mendekati kepada ular tersebut. Normal. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia akan berhadapan juga dengan seorang manusia. Sekalipun dia sudah melampaui batas, tapi dia tetap seorang manusia. Dia di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, sampaikan kepadanya bahwa Anda ini adalah utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yakinkan kepada Nabi Musa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian. Aku mendengar dan aku melihat apa yang terjadi. Dan mereka tidak akan mungkin untuk melakukan sesuatu kepada kalian berdua. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam hikmah cerita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita, ketika Allah Ta'ala akan melindungi seseorang,
ketika Allah akan melindungi hambanya yang saleh. Ketika Allah akan melindungi hambanya yang memperjuangkan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kepadanya. Yang kedua, rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Rencana apapun yang kita lakukan untuk mencelakakan orang-orang yang baik. Untuk mencelakakan mereka-mereka yang mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala katakan, ingat. Wa makaru wa makarullah. Mereka boleh rencana makar, tapi rencana Allah itu sebaik-baik rencana. Innallaha khairul makirin, wallahu khairul makirin. Dan sesungguhnya rencana Allah subhanahu wa ta'ala itu sebaik-baik rencana. Di ayat yang lain dikatakan, innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka punya rencana juga untuk menipu. Ya, untuk berbuat makar. Wa akidu kaida, Allah Ta'ala katakan. Tapi aku, Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai kekuasaan mutlak, juga mempunyai rencana. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu dalam kehidupan kita. Ya, jangan menuhankan fulus. Jangan menuhankan kepintaran. Jangan menuhankan kekuasaan. Dan jangan menuhankan wewenang. Karena ada terkadang di dalam kehidupan kita Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wewenang untuk berbuat apa aja. Seakan-akan hukum di tangan kita. Hati-hati. Wewenang Allah juga berada di dalam dirimu. Ini diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kenapa kisah-kisah ini diwahyukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk kita mengambil pelajaran. Nah, penutupnya mari kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian. Allah mengingatkan kepada kita sekalian. Untuk jangan berbuat zalim dalam kehidupan kita. Karena di dalam satu hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, ya ibni Adam, wahai anak Adam, inni haramtu zulman ala nafsi, faja'altu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku, wahai anak Adam, sesungguhnya aku Allah telah mengharamkan perbuatan-perbuatan zalim kepada diriku. Maka jangan di antara kalian menzalimi satu sama yang lain. Terkadang kita menzalimi seseorang karena kita mempunyai kekuasaan. Terkadang kita menzalimi seseorang karena kita mempunyai wewenang. Hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Peliharalah diri-diri kalian daripada doa orang-orang yang mazlum. Ittaqu min da'watil mazlum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, takutlah kalian daripada doa orang-orang yang teraniaya. Karena orang yang teraniaya itu tidak ada hijab antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia menadahkan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa orang yang mazlum ini dia naik langsung ke arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsy Allah ta'ala akan bergoyang karena tadahan tangan mereka-mereka yang teraniaya, dianiaya oleh mereka yang berwenang. Dianiaya oleh mereka yang memegang hukum. Justru itu hamba Allah yang mulia. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita akan memutuskan satu perkara. Memutuskan satu kasus. Jangan kita zalimi hamba Allah yang tertentu untuk memenangkan karena masalah jabatan dan karena masalah politik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Kalau kalian akan memutus satu kasus, persoalan, putuskanlah dengan adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirah.
Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz ZM Bahmid di sore hari ini. Dan seperti biasa, beberapa pertanyaan sudah masuk di SMS kami di 081111999720. Ustadz, ada dua mohon maaf. Ada dua pertanyaan Ustadz yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan rencana kedatangan Raja Arab Saudi Raja Salman ke Indonesia? Bagaimana menurut penilaian Ustadz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini dari hamba Allah di Magelang. Orang yang terzolimi hijabnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita berdoa memohon keadilan dari Allah atas kezoliman yang kita terima? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaan tentang kedatangan Raja Salman dari Saudi Arabia. Karena saya ini bukan diplomatik dan saya ini tidak begitu tahu maksud dan tujuannya untuk ke Indonesia. Tapi kalau perkiraan saya mungkin, karena yang saya dengar-dengar beliau membawa uang yang cukup banyak untuk berinvestasi di Indonesia dengan syarat yang sangat ringan. Kalau tidak salah, dulu itu pernah Raja Faisal datang berkunjung ke sini mungkin sekitar 40 tahun lalu kali, atau 45 tahun lalu. Jadi baru yang kedua kali ini. Mungkin juga bukan hal mustahil, mungkin karena beliau ini mendengar tentang bagaimana keadaan yang terjadi di Indonesia ketika umat Islam melakukan pergerakan yang dinamakan dengan bela Islam untuk menuntut keadilan. Kan bela Islam ini untuk menuntut keadilan. Iya. Bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia, bukan. Atau anti kebinekaan. Ya, atau anti kebinekaan, tidak. Malahan yang memimpin ini Habib Rizik, subhanallah, kalau kita perhatikan sejarahnya, bapaknya itu seorang pejuang. Dan bapaknya itu pernah ditangkap oleh pemerintah Belanda. Dan jiwa perjuangan ini rupanya Allah Ta'ala turunkan kepada anaknya. Jadi artinya beliau sendiri itu sangat cinta kepada kebinekaan. Cinta kepada tanah air, Masya Allah. Mungkin juga karena dia melihat keadaan ini, ingin untuk memberikan harapan, menetralkan, supaya umat Islam ini jangan dizalimi. Keadilan yang mereka ingin hanya keadilan. Ketika Al-Quran dilecehkan, Al-Quran, ayat Quran itu dihina, sebenarnya yang dituntut ini hanya supaya keadilan itu ada, berjalan. Jadi, apa itu mungkin? Wallahu alam. Tapi saya kira mungkin salah satunya itu. Dan yang lain juga mungkin karena ingin menanamkan investasi di Indonesia. Karena dia lihat ini merupakan majoritinya Muslimin yang paling banyak. Negara yang paling banyak penduduk Muslimin itu di Indonesia. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua tentang hijab. Zalim. Betul, Ustaz. Memang siapa aja yang merasa dizalimi, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqu min da'watil madlum. Takutlah kalian daripada doanya orang-orang yang terzalimi. Sebab ketika orang yang terzalimi, sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sekalipun dia seorang Yahudi ataupun Nasara, kita nggak boleh menzalimi seseorang. Ya, menzalimi itu artinya menekan seseorang sudah di luar ambang batas. Menzalimi, zalim. Kalau orang Jawa bilang bolim, menzalimi. Ketika hamba Allah yang terzalimi ini berdoa, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Doanya ini langsung naik kepada Allah taala. Karena ada 3 manusia yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, seorang penguasa yang adil. Ya, presiden yang sangat adil, raja yang sangat adil, khalifah yang adil.
Itu doa mereka sangat makbul di sisi Allah. Yang kedua, orang yang dalam musafir, tapi musafir untuk yang baik. Dia musafir untuk mencari nafkah. Ya. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Ini sangat makbul doa mereka kepada Allah Ta'ala. Dia langsung naik ke arsy Allah. Jadi orang yang terzalimi itu ketika dia minta kepada Allah Ta'ala, doanya ini sangat makbul. Justru itu kepada saudara-saudara, para pendengar sekalian, apalagi ketika Anda menjadi pejabat, ya, apalagi Anda memegang tampuk hukum, ya, apalagi ketika Anda mempunyai wewenang, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Karena kekuasaan Allah Ta'ala berada di mana-mana dan pembalasan Allah Ta'ala itu sangat cepat. Apalagi dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu dzunub yuakhirullah ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu Allah Ta'ala tangguhkan sampai yaumil qiyamah. Semua dosa tidak terkecuali. Terkecuali dua macam dosa. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan huquqil walidain. Haknya orang tua. Dosa kita kepada orang tua. Orang tua yang kita terlantarkan. Dan yang kedua zulum linnas. Berbuat zalim kepada manusia. Ini dua dosa ini dipercepat oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ya mungkin di akhir umur. Mungkin juga di pertengahan umur. Dan kalau Allah Ta'ala menimpahkan benturan musibah dalam kehidupan kita sebagai balasan karena perbuatan zalim kita, ya Allah, tidak ada orang yang bisa mencegahnya. Tidak ada orang yang bisa menghentikan. Wa in yamsaska Allah bi khairin. Wa in yamsasku bi khairin la fadla la radda min fadlihi. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang baik, tidak ada orang yang bisa menolaknya. Dan apabila Allah menghendaki satu benturan musibah kepadamu, tidak ada kekuatan pun yang bisa mencegahnya. Jadi hati-hati daripada doa orang yang zalim. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab. Baik. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi jawaban dari Ustadz Z.M. Bahmid untuk dua pertanyaan yang tadi disampaikan oleh penanya kita dari Jakarta. Dan nampaknya Ustadz kita sudah berada di penghujung acara Ustadz ya. Di kesempatan sore hari ini sebelum ditutup, kesimpulan apa yang bisa disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamba Allah yang mulia. Dalam peristiwa ini kesimpulannya mari kita perhatikan. Satu, Firaun itu berbuat zalim luar biasa. Kezalimannya merajalela luar biasa. Fasad, tagha. Allah Ta'ala katakan tagha, innahu tagha. Ya. Tapi subhanallah, kezaliman yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim anak bayi yang dia besarkan di dalam istananya, yang anak bayi ini yang menghancurkan dan menjatuhkan dia dari kerajaannya. Musa alaihissalam. Yang kedua, hikmah yang kita perlu ambil. Anak bayi yang dihanyutkan di sungai. Dihanyutkan di sungai. Dengan peti yang sangat sederhana. Yang kemungkinan hidup itu hanya 10%. Bayangkan peti dia terombang ambing, dia terbalik sangat gampang. Dan anak bayi ini kalau terbalik tentunya terputar-putar dalam peti. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan kepada ibunya, nanti kami kembalikan lagi kepadamu. Jadi rencana manusia apapun, sebaik-baiknya rencana Allah Ta'ala. Justru itu para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan agama kepada kita untuk menjadi tuntunan supaya kita jangan celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ketika Allah amanahkan, amanah dari Allah Ta'ala, Anda menjadi pejabat, penguasa, ya, mempunyai wewenang, hati-hati. Karena rencana Allah Ta'ala itu sangat sempurna. Sebaik-baiknya rencana kita nggak tahu rencana Allah yang luar biasa. Ambillah pelajaran apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kita sekalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, takutlah kepada Allah Ta'ala. Ingat kebesaran Allah, ingat kekuasaan Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan Allah Ta'ala katakan, apabila Anda akan melakukan sesuatu untuk besoknya yang akan datang, artinya takut kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, bikin rencana yang baik. Jangan rencana makar. Karena kekuasaan Allah Ta'ala berada di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut dan taat kepadanya, dan selalu membersihkan diri untuk bertobat kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaid Mbah Hamid atas tausiahnya di sore hari ini, dan juga terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah memberikan pertanyaannya dalam tausiah sore. Saya Abi Agus ditemani pejuang dakwah Haidar, Yusuf Subangkit dan Fajar di Rasil TV dan juga operator radio Silaturahim. Mohon undur diri. Kita akan kembali berjumpa Senin pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.